Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di antara perbukitan, hiduplah seorang gadis muda bernama Dara. Dara bukan berasal dari keluarga kaya, bahkan keluarganya bisa dibilang sangat sederhana. Ayahnya, Pak Jono, seorang petani yang hanya mengandalkan hasil bumi dari ladang sempit yang mereka miliki. Ibu Dara, Bu Rini, adalah seorang penjahit yang kadang bekerja hingga larut malam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun kehidupan mereka penuh keterbatasan, Dara selalu merasa bahagia. Ia punya impian besar untuk menjadi seorang guru. Ia ingin mengajarkan anak-anak di desanya agar mereka bisa meraih masa depan yang lebih cerah, seperti yang ia baca dalam buku-buku yang sering dipinjam dari perpustakaan desa. Namun, hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Pada suatu sore yang suram, ketika Dara sedang belajar di kamarnya, Pak Jono pulang dengan wajah penuh kekhawatiran. Ladang mereka telah dihantam hujan lebat yang mengguyur selama beberapa hari. Hasil panen tahun ini bisa dipastikan gagal, dan mereka harus menghadapi kenyataan pahit. "Maafkan ayah, Dara," kata Pak Jono, dengan suara parau. "Ladang kita rusak, dan kita tidak tahu bagaimana cara bertahan hidup tanpa hasil panen tahun ini." Dara tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada keluarganya. Beberapa hari setelah kejadian itu, kehidupan mereka semakin sulit. Ibu Dara terpaksa meminjam uang dari tetangga untuk membeli makanan dan kebutuhan sehari-hari. Namun, hutang itu semakin menambah beban yang sudah cukup berat. Dara merasa tak berdaya. Ia melihat orang tuanya yang sudah berusaha sekuat tenaga, namun tetap tidak bisa menghindari kesulitan yang datang begitu mendalam. Dalam hati, ia berdoa, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka. Namun, di balik kesedihan itu, Dara masih memiliki harapan. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan terus berjuang, tidak peduli betapa sulitnya." Ia tahu bahwa harapan dan usaha adalah dua hal yang tak boleh dilepaskan. Suatu malam, ketika Dara sedang menangis dalam keheningan, ibunya mendekat dan memeluknya erat. "Kita harus terus percaya, Dara. Tuhan tidak akan meninggalkan kita." Dara terdiam, merasakan kehangatan pelukan ibunya yang penuh kasih. Pada saat itu, ia merasa sedikit tenang, meskipun dunia terasa begitu gelap. Hari demi hari berlalu, dan beban hidup yang semakin berat terus menghimpit keluarga Dara. Pak Jono berusaha mencari pekerjaan sampingan, namun usahanya selalu gagal. Ibu Rini pun terus berjuang dengan menjahit, meski pendapatan dari pekerjaan itu tidak mencukupi kebutuhan mereka. Dara yang masih duduk di bangku sekolah menengah pun merasa bimbang, karena beban yang ia rasakan semakin besar. Ia tahu bahwa keluarganya membutuhkan bantuan, namun ia tidak tahu bagaimana caranya. Pada suatu pagi yang dingin, Dara duduk di meja makan, menatap kosong pada selembar kertas ujian yang harus ia selesaikan. Pikirannya melayang, jauh dari ujian yang ada di depannya. Ia ingat betul betapa susahnya belajar saat malam hari, dengan cahaya lampu minyak yang redup dan suara deru angin yang menghempas atap rumah mereka. Namun, meskipun semua terasa begitu sulit, Dara selalu berusaha menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Di tengah kebingungannya, ia mendapat kabar yang membuat hatinya hancur. Ibu Rini jatuh sakit setelah berhari-hari bekerja tanpa henti. Tubuhnya mulai melemah, dan ia demam tinggi. Dara merasa panik, tetapi di saat yang sama, ia harus tetap tegar untuk menjaga ibunya dan membantu segala pekerjaan rumah. "Dara, tolong bantu ibu," kata Bu Rini dengan suara lemah saat Dara datang ke kamarnya. Ibu merasa sangat lemas." Dara menahan air matanya. Ia memegang tangan ibunya dengan lembut dan berusaha menenangkan Bu Rini. "Ibu, jangan khawatir. Dara akan bantu semuanya. Ibu harus cepat sembuh, ya." Namun, meski Dara berusaha keras, kondisinya semakin memburuk. Mereka harus membawa ibu ke rumah sakit, meski tidak ada cukup uang untuk biaya pengobatan. Dalam keputusasaan itu, Dara pergi ke sana kemari, meminta bantuan tetangga, namun tak ada yang bisa membantu banyak.
Tidak ada yang mampu memberi solusi. Pada malam itu, Dara merasa hampir menyerah. Namun, saat ia berada di pojok kamarnya, mendengar suara ibunya yang lemah dari tempat tidur, ia kembali mendapatkan secercah kekuatan. "Ibu, jangan khawatir," katanya, walaupun ia sendiri merasa takut dan lelah. "Aku akan berusaha, Ibu. Aku akan membuat semuanya baik-baik saja." Hari-hari berlalu, dan perjuangan Dara semakin berat. Namun, ia tak pernah berhenti berusaha. Dalam hatinya, ada sebuah keyakinan bahwa setiap kesulitan pasti akan berakhir, meskipun dengan cara yang tak terduga. Sebuah pengorbanan besar akhirnya datang saat Dara, dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, memutuskan untuk mengikuti sebuah ujian beasiswa yang diumumkan oleh sekolah. Itu adalah satu-satunya kesempatan bagi keluarganya untuk mendapatkan bantuan, dan Dara tahu bahwa beasiswa tersebut adalah harapan terakhir mereka. Tapi bagaimana jika ujian itu juga gagal? Apa yang akan terjadi pada keluarga mereka? Dengan tekad bulat, Dara menyiapkan segalanya. Meski tubuhnya mulai lelah, ia tahu bahwa hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Namun, apapun hasilnya, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Pagi ujian beasiswa itu datang dengan cepat. Dara bangun lebih pagi dari biasanya. Meskipun matanya terasa berat dan tubuhnya lemas karena kurang tidur. Ia berdoa dalam hati, berharap ada keajaiban yang bisa membantunya meraih apa yang selama ini ia impikan. Hari itu, ia harus menghadapi ujian yang akan menentukan masa depan keluarganya, masa depan dirinya. Ketika ia sampai di ruang ujian, kegugupan mulai melanda. Tugas-tugas yang harus diselesaikan begitu sulit, dan Dara merasakan kecemasan yang luar biasa. Namun, ia tidak menyerah. Ia mengingat kata-kata ibunya yang selalu menenangkan hati. Jangan pernah berhenti berusaha, meskipun dunia terasa gelap. Selama ujian, setiap soal yang ia jawab terasa seperti beban yang harus ia angkat sendiri. Namun, dalam setiap jawabannya, ada sebuah harapan yang tak terucapkan. Jika ia berhasil, keluarganya bisa merasakan sedikit cahaya di tengah kegelapan hidup mereka. Setelah ujian selesai, Dara pulang dengan hati penuh kecemasan, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari berlalu dengan penuh kecemasan. Dara tidak bisa fokus pada pelajaran karena pikirannya terus terbayang pada hasil ujian yang masih belum diumumkan. Setiap pagi, ia berdoa, berharap Tuhan memberinya petunjuk, dan malam hari ia kembali menulis di jurnalnya. "Aku hanya ingin membantu keluarga. Aku hanya ingin ibu dan ayah bahagia." Lalu, pada suatu sore yang cerah, kabar itu datang. Kepala sekolah mengumumkan bahwa Dara berhasil mendapatkan beasiswa penuh. Rasanya dunia seakan berhenti sejenak. Dara hanya bisa terdiam, tak percaya. Ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah ini nyata? Pikirnya. Beasiswa itu tidak hanya memberikan harapan bagi Dara, tetapi juga bagi keluarganya. Mereka tidak perlu lagi cemas tentang biaya pendidikan Dara, dan yang lebih penting, mereka bisa sedikit bernafas lega. Meskipun beasiswa itu tidak menghapus seluruh kesulitan yang mereka hadapi, itu adalah sebuah titik terang di tengah gelapnya perjuangan hidup mereka. Ketika Dara pulang ke rumah dan mengabarkan kabar baik itu pada ayah dan ibu, mereka pun terharu. Pak Jono memeluk Dara erat, sementara Bu Rini meneteskan air mata kebahagiaan. "Dara, kamu telah mengubah hidup kita. Kami sangat bangga padamu," ujar Bu Rini. Suara tangisnya penuh syukur. Dara hanya tersenyum, meskipun ia tahu perjalanan mereka masih jauh. Tetapi, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada harapan. Ada sebuah jalan yang bisa mereka tempuh meski penuh rintangan. Harapan yang ada di hatinya kini menyala lebih terang. Ia merasa bahwa meskipun hidup tidak selalu mudah, keajaiban bisa datang saat kita paling membutuhkannya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar buruk datang menyusul kabar baik tersebut. Dan kali ini cobaan yang lebih berat menanti. Tak lama setelah Dara menerima kabar bahagia tentang beasiswanya, ujian hidup kembali datang. Beberapa minggu setelah itu, Ibu Rini yang semakin lemah harus dirawat intensif di rumah sakit.
Dokter mengungkapkan kabar yang sangat menyedihkan. Ibu Rini mengidap penyakit serius yang membutuhkan perawatan jangka panjang dan biaya yang sangat mahal. Dara merasa dunia kembali runtuh, seolah kebahagiaan yang baru saja mereka raih kembali sirna dalam sekejap. Dara tahu bahwa meskipun beasiswa yang didapatkan membuka banyak peluang, keluarga mereka tidak bisa membayar biaya perawatan ibu yang semakin membengkak. Di saat seperti ini, ia merasa seolah-olah beasiswa itu hanya akan menjadi mimpi indah yang harus dilupakan. Ia bimbang, apakah ia harus melanjutkan pendidikan atau berjuang mencari uang untuk biaya pengobatan ibunya. Keduanya terasa sama beratnya. Namun, meskipun hatinya penuh kecemasan, Dara tidak bisa berhenti berjuang. Ia tahu bahwa ibunya tidak akan pernah ingin ia menyerah. Ibu Rini selalu mengatakan, "Jangan pernah berhenti mengejar mimpimu, Dara. Kami akan selalu mendukungmu, apapun yang terjadi." Kata-kata itu terus bergema dalam pikirannya, memberi Dara kekuatan untuk melawan keputusasaan. Dalam kesulitan itu, seorang tetangga yang sangat baik hati, Pak Arif, datang menawarkan bantuan. Pak Arif adalah seorang dermawan yang sering membantu orang-orang di desanya. Ia mendengar tentang kondisi Ibu Rini dan berjanji untuk membantu keluarga Dara. Meskipun itu bukanlah solusi yang sempurna, bantuan yang diberikan Pak Arif membuat Dara merasa sedikit lebih tenang. Dengan biaya pengobatan yang dibantu, Dara bisa sedikit mengatur jadwal kuliahnya, sekaligus menjaga ibunya. Hari-hari berlalu dengan penuh perjuangan. Dara berusaha keras untuk menyeimbangkan kuliah dan merawat ibunya. Ia sering pulang larut malam setelah menghadiri kelas, kemudian menghabiskan sisa malam untuk merawat Bu Rini yang sedang terbaring lemah. Setiap malam, ia menggenggam tangan ibunya dan berjanji bahwa ia akan terus berjuang demi kebahagiaan mereka. Meskipun hidup mereka masih penuh ketidakpastian, Dara mulai menyadari satu hal penting. Harapan tidak datang dengan cara yang mudah atau cepat. Harapan itu datang dalam bentuk perjuangan yang terus-menerus. Ia mulai percaya bahwa setiap cobaan yang datang tidak hanya membuatnya lebih kuat, tetapi juga mengajarkan tentang ketulusan, kesabaran, dan tekad untuk terus berusaha. Tahun-tahun berlalu, dan perlahan-lahan keadaan keluarga Dara mulai membaik. Ibu Rini akhirnya sembuh, meskipun dengan perjalanan panjang yang penuh dengan pengorbanan. Dara berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan prestasi yang membanggakan. Ia tidak hanya menjadi guru seperti yang ia impikan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang di desanya. Keluarganya mungkin tak pernah menjadi kaya secara materi, namun mereka kaya dalam hal kasih sayang, keteguhan hati, dan semangat untuk terus berjuang. Dara mengerti bahwa berkat itu tidak datang dengan mudah. Berkat itu datang di tengah kesulitan, di saat kita hampir menyerah, dan ketika kita memilih untuk tetap berdiri tegak meski dunia terasa begitu berat. Dara melihat ke langit saat malam tiba, berterima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan. "Aku berjanji," katanya dalam hati, "akan terus berjuang dan membantu orang lain, seperti orang-orang yang telah membantu kami." Kini, ia tahu bahwa berkat sejati adalah kemampuan untuk bangkit, tidak peduli seberapa sulit perjalanan itu.